Oke, Bisa Pak, ya. jelas. Saya akan pada siang hari ini akan mengabsen terlebih dahulu ya, Suster, Bapak Ibu, dari SMP Kanisius 1 Surakarta. Hadir. Hadir. Oh, ya. Dari SMP Kanisius Wonogiri. Hadir. SMP Kanisius Raden Patah. Hadir, Pak. Oke. SMP Kanisius Bambang Lipuro. Oh ya. SMP Kanisius 2. SMP Kanisius 2 tidak jadi ikut Pak karena di drop. Oke. Karena sudah kami laporkan ke Bruder, tahun depan tidak lagi menerima murid. Oh ya. Baik, terima kasih informasinya. Oke. SMP Kanisius Mundilan. Hadir, Pak. Oh iya. SMP Marsudirini Santa Teresia. Hadir. Oh ya. Hadir. Siap. SMP Stella Matutina Salatiga. SMP Stella Matutina Salatiga, apakah sudah hadir ya? Oh sudah, ya. Baik, agar waktu berjalan lebih efektif, kita mulai kegiatan pada siang hari ini. Kita buka terlebih dahulu dengan doa pembuka. Saya minta bantuannya dari SMP Kanisius 1 Surakarta. Mohon bantuannya untuk memimpin doa. Satu. Oke, mohon maaf belum dibuka. Oh iya. Baik, sudah terdengar ya. Kata monggo. Iya, oke. Mari Romo Bruder, Pater Bruder, Bapak Ibu, mari kita mulai fokus group discussion sore hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapak, puji syukur kami tunjukkan kehadirat-Mu karena pada sore hari ini kami semua kembali Engkau pertemukan dalam keadaan sehat untuk bersama-sama membicarakan grand design dan juga segala sesuatu yang baik yang tentunya akan meningkatkan pelayanan kami terkhusus pada anak-anak kami. Dan mohon pula dampinglah kami sehingga apa yang kami bicarakan hari ini segala sesuatunya akan berbuah baik dan terutama untuk semakin melebarkan kerajaan. Setelah doa yang singkat dan tiada sempurna ini, hanya kami tunjukkan demi nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Ya Pak Haryo. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita pada sore hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hati.
terima kasih. Nah, untuk memberi semangat kita pada sore hari ini, kita pakaikan dulu ya yel-yel kita. Silahkan Mr. Dani, bantu saya. Oh iya, baru vaksin. Nggak ada Pak ikut. Walah. Ya, ini adalah contoh yel-yelnya, yel-yel kita saksikan terlebih dahulu. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Sambil kita ulangi sekali lagi, sambil dilihat dulu, sambil ditirukan. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Oke, kita coba ya, Bapak Ibu, Suster. Ya, kita coba. Ayo Dani. Ya, 1, 2, 3. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Yes. Yes. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Yes. Sekali lagi ya, Bapak Ibu, Suster. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Yes. Oke. Ya. Biar kita selalu ingat berkarakter. Iya. Biar kita selalu ingat dengan luber ya. Nah, baik, pada kegiatan sore hari ini atau siang atau sore ya, GD pada sore hari ini kita akan dipandu dan ditemani oleh Suster Luciana ya. Baik, Suster, sudah siap, Suster? Siap. Oke ya. Baik, pada Suster, waktu kami persilahkan seutuhnya. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Pertama, mohon maaf, kebetulan laptop saya lagi hack sedikit, jadi saya memakai handphone nih. Baik, saya mau perkenalkan diri. Nama saya Suster Luciana Wau, berasal dari Sekolah SMP Swasta Bunga Mawar Gunung Stoli. Senang sekali bergabung dan berjumpa bersama kepala sekolah, instruktur sekolah dari Yayasan Kanisius dan Yayasan Marsudirini. Kita akan bersama dengan narasumber kita, Bro Derwarto, Pak Heri, dan Mas Hendy. Pada diklat sebelumnya, kita telah dihantar bagaimana kita menggali nilai-nilai dan ciri khas sekolah dan budaya-budaya setempat. Lalu kita buat dalam sebuah digali ide gagasan-gagasan yang ada di sekolah yang digali bersama para guru dan seluruh stakeholder sekolah. Dan gagasan-gagasan itulah yang akan nanti kita kembangkan dalam sebuah kurikulum, di mana kurikulum itu nanti menjadi sumber yang menggerakkan sekolah kita. Sering dikatakan oleh para narasumber sebagai jantung kurikulum, berarti jantung sekolah sebagai pergerakan untuk mengarah ke arah sebuah perubahan. Untuk memulai acara FGD 1, maka pada saat ini kami meminta bantuan dan mohon motivasi dan pencerahan dari para narasumber kita. Yang pertama kepada Bro Derwarto, nanti kedua Mas Hendy, dan ketiga Pak Heri, untuk mengingatkan kita kembali dan bagaimana kita menggali dan menemukan ide-ide itu sehingga nanti kita masuk pada diskusi. Kepada Bruder, kami persilakan. Maaf, Suster. Bu Derwarto saat ini sedang menghadap Bu Der Martin.
Kepala yayasan ada urusan sebentar soal yayasan, nanti akan bergabung sebentar lagi di WA saya seperti itu. Untuk pertama nanti saya dulu yang memberi pengantar dan Pak Heri Bertus. Ya, baik, kami persilakan kepada Mas Hendy. Ya, terima kasih Suster Lucy yang sudah memberi pengantar untuk diskusi kita pada siang hari ini. Suster, Buder, Bapak Ibu, Pastor, kita akan bersama-sama dalam fokus group discussion ini, kita akan menggali dinamika perjumpaan kita mulai dari diklat kepala sekolah sampai diklat instruktur sekolah, menggali dinamika apa yang bisa kita refleksikan dari perjumpaan kita dalam program organisasi penggerak ini. Dari galian-galian itu, pasti ada mutiara-mutiara yang berharga di masing-masing sekolah. Gitu, Bapak, Ibu, Suster, pasti ada mutiara-mutiara yang berharga. Kami harap Bapak, Ibu, Suster, Buder, untuk selangkah demi selangkah, ya, step by step, metani satu persatu, supaya kurikulum yang kita hasilkan ini semakin kaya. Mungkin ada kemungkinan Bapak Ibu itu berkehendak saat ini, ayo toh ledang toh ngomong ke soal kurikulum, pilih nuangkan dalam KD, kalau bagaimana itu dipelajari, kita pelajarkan, diajarkan ke siswa. Ya. Tapi program kita kan berjenjang dan berkelanjutan. Supaya apa yang kita buat sekarang dan tentunya kemarin, itu menjadi struktur, menjadi pondasi dulu, kita reng-reng dulu pondasinya, lalu cagak-cagaknya seperti apa, sokoh-sokohnya seperti apa, kita mau buat rumah daya sekolah seperti apa. Jadi kami harapkan kita selangkah demi selangkah, tidak bypass langsung menjujuk kurikulum. Nanti panorama kurikulum seperti apa akan dijelaskan Pak Heri, tetapi langkah-langkahnya, step by step-nya perlu kita tegaskan lagi. Keluaran dari FGD 1 ini adalah naskah akademik. Sekali lagi, keluaran dari FGD 1 ini adalah naskah akademik. Naskah akademik itu seperti, kalau Bapak Ibu membuat skripsi, Pak, metani sekolah-sekolah kita. Tuh, nanti kalau bagaimana itu sudah dipetani, dituangkan ke kurikulum, akan lebih mudah karena kita sudah menabung hal-hal baik melalui naskah akademik itu. Lalu yang kedua, misi kita, misi diklat kita dalam POP itu kan refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Nanti dalam diskusi kita ada dua yayasan, Canisius dan Marsudirini. Dua yayasan, nanti kita bisa bersharing bersama dinamika perjumpaan kita satukan dalam program organisasi penggerak ini, lalu kita mau bergerak kemana. Itu saja. Terima kasih atas waktunya, Suster, untuk membuka. Jadi kita menikmati selangkah demi selangkah keseharian kita bersama. Lanjut, monggo Dik untuk memberi pengantar diri. Nggih, matur nuwun Mas Hendy, matur nuwun Suster Luciana. Kurikulum jantungnya pendidikan. Kurikulum menyangkut semua sendi kehidupan kita. Ditarik di dalam pembelajaran dan pendidikan, maka akan masuk di dalam konsep pembelajaran di sekolah. Semua harus direncanakan, semua harus didesain, maka nanti kita akan coba bareng-bareng untuk bagaimana mengembangkan atau mendesain kurikulum berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas.
ada 2 yang kita buat. 1, kurikulum khas sekolah kita berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Kemudian ini ada kurikulum 2013 disatukan. Ini yang akan kemudian menjadi KTSP sekolah kita. Ini dibuat dulu, K13 ada, satukan menjadi KTSP. FGD 1 targetnya seperti yang disampaikan Mas Hendy, naskah akademik. FGD 2 itu akan membuat kurikulum khas sekolah kita berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. K13 di mix, digabungkan. Itu target FGD 2. Demikian, Hari, Ya, monggo silakan. terima kasih. Di sini juga hadir Suster Petris. Halo, Suster Petris. Halo, Suster Petris. Ya, Suara renyahnya Suster Petris. selamat sore, selamat siang, teman-teman. Ya, Selamat siang, Suster. akhirnya kita Tadi jumpa saya lagi. keliru kok, ini apa namanya kodenya, mohon maaf, terlambat masuk. Karena ada di YouTube, ada yang itu, di mana yang ini ID-nya hampir sama. Ya, dan di sini juga ada Bu Rini. Selamat siang Ibu, sebagai wakil Yayasan Canisius. Nanti silakan Suster Petris dan Ibu Rini memberi ular-ular kepada kami. Wah, Setidaknya aku mau menjadi pendengar kok. Iya. ya mau memberi Saya ular-ular dulu melihat tuh. saja Mas Hendy dan Pak Rini. 1-2 patah satu kata. dua patah kata untuk menyemangati kita semua. Monggo, Suster Petris dan Bu Rini. Suster Petris dulu sebagai Ketua Yayasan Marsudi ini. Monggo, Suster. Ya, selamat siang, Suster, Bapak Ibu, teman-teman semua yang terkasih. Selamat berjumpa di POP Selamat siang. Ismoyo. Saya senang bergabung, ingin mendengarkan apa yang akan didiskusikan. Namanya kan FGD ya. Jadi kita akan saling belajar untuk saling mendengarkan dan saling memberi masukan gitu ya. Demi keberhasilan POP kita. Juga Luciana ya sebagai moderator ya. Iya, Suster. Selamat jumpa Luciana ya. Selamat jumpa. Ya, dari Gunung Sitoli, Sumatera ya. Iya, iya, Suster. Ya, selamat melaksanakan FGD untuk hari ini. Saya ingin mendengarkan apa yang menjadi kekayaan kita bersama. Itu saja. Terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam, Suster. Terima kasih banyak. Monggo, Bu Rini, lanjut. Ya. Ya. Terima kasih Mas Hendy, Mas Heri, Suster Petris dan Suster Luciana. Saya ini mungkin seberangan kantor dengan Suster Petris ini, karena Romo Martin sudah kembali ke rumah. Saya masih harus di kantor, tapi hanya kantor itu harus kosong sebelum jam 3:30 nanti, karena kuncinya itu yang bawa tidak menginati, sehingga saya mohon maaf jika nanti harus break. Saya berterima kasih dari pagi tadi boleh mengikuti FGD sesi 1 dan sekarang mencoba untuk ikut FGD sesi 2. Informasi-informasi masukan dari Mas Hendy dan Mas Heri nanti akan membantu kami untuk diskusi kembali. Hari Jumat kami akan ketemu untuk mengolah hasil pertemuan-pertemuan yang kemarin dan FGD, sehingga nanti langkahnya itu bisa sama. Saya senang kita diajari untuk menyusun kurikulum dulu, nanti dipadukan dengan kurikulum K13, baru nanti akan menang. Kelihatannya alurnya saya sudah mulai memahami. Seperti itu. Terima kasih, saya ingin menjadi pendengar juga. Ya, terima kasih Bu Rini. Mari, Suster, Bapak, Ibu, kita berdeliberasi bersama merayakan kebebasan kita untuk berpikir, menentukan arah dan tujuan pendidikan kita berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas sebagai kasanah mulia sekolah-sekolah Katolik. Mari, waktu dan tempat, silakan dipandu Suster Lucy. Ya. Baik, terima kasih. Dalam FGD 1 ini saya akan membantu kita untuk memperlancar kegiatan kita pada sore hari ini. Nanti kita di sini ada 8 sekolah. Kita bagi karena di sini nanti ada 2 yayasan Marsudi ini ya.
Marsudi Santa Teresia dan Stella Matutina. Nanti kesempatan pertama kita akan berikan kepada SMP Stella Matutina, kemudian nanti disusul Marsudi Rini. Ini kan satu yayasan ya, sehingga bisa kita gabung. Sehingga nanti setelah sharing, bagaimana perjumpaannya, bagaimana cara pengelolaan di sekolah, seperti apa, ciri khas sekolahnya, kita boleh bersharing bersama. Saya juga mau belajar dari para suster dan Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru juga kalau ada, dan instruktur yang ada bersama kita dalam virtual ini. Kami persilakan kepada SMP Stella Matutina Salatiga. Apakah ada di ruang Ju? Ada, Bu Firin itu. Iya. Bu, aduh. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, para suster, bruder, dan juga Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus. Selamat siang berkah dalam. Siang. Selamat siang, suster. Ibu. Perkenalkan, nama saya Vina. Saya bakal kurikulum di SMP Stella Matutina Salatiga. Baru tahun ini, karena sebelumnya saya sebagai bakal kesiswaan, aku pernah bakal kurikulum. Mulai dari mana ini, Hendi? Bisa tanya. Dari dinamika perjumpaan, Bu, apa yang bisa kita syukuri bersama setelah diklat instruktur dan diklat kepala sekolah kemarin? Lalu kita sudah membuat apa di sekolah kita, maksudnya dari hasil diklat kita akan belajar bersama bagaimana, kan kemarin kita sudah ada tugas untuk membuat naskah akademik ya, yang Marsudi ini. Nah, bagaimana naskah akademik itu disiapkan? Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendi, para suster, bruder, dan Bapak Ibu. Yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah kami mengapresiasi kegiatan POP ini karena terus terang saja dengan kegiatan POP yang kemudian kemarin disambung oleh yayasan memberikan kesempatan bagi kami untuk berdinamika bersama, menyamakan persepsi tentang visi misi yayasan dan nilai-nilai yang utama. Terus terang kegiatan ini menyegarkan kami kembali yang barangkali selama ini terlena gitu ya, terlena dengan keadaan di satu sisi barangkali dengan mager gitu ya, oke lah mengalir saja gitu. Tapi di sisi lain juga ada kekhawatiran dengan bagaimana nanti sekolah kami bisa terus berkembang mengingat persaingan semakin ketat. Demikian juga kami tersemangat untuk upaya agar terus bisa meningkatkan sekolah kami yang di bawah Yayasan Marsudiri ini untuk lebih meningkatkan mutu atau kualitas dengan core value yang sebenarnya kami sudah memiliki, hanya barangkali belum semuanya menghidupi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kami bersyukur karena Yayasan Marsudiri ini melalui Suster Patris mengambil gerak yang cepat. Begitu kami selesai diklat instruktur yang terakhir itu, hari terakhir, hari Kamis, hari Jumat, kemudian kami diundang untuk bisa menyamakan persepsi dan menemukan core value dari sekolah kami. Dari yayasan dan sekolah kami. Nah, dalam berdinamika kemarin bersama, kebetulan di sini ada dari Santa Teresia Solo, bahwa kami telah bisa mengambil benang merah dan juga kami berhasil menemukan beberapa nilai-nilai atau keutamaan yang kami sepakati untuk bisa menjadi dasar pengembangan kurikulum sekolah kami.
Maka kemarin kami sudah menyepakati ada beberapa hal. Mohon maaf saya belum mempersiapkan untuk ini Pak Hendi, belum saya siapkan untuk saya presentasikan, saya share gitu. Nanti akan saya siapkan dulu. Karena ini tadi baru pulang terus buru-buru. Gitu. Tapi yang pasti kami sudah menemukan beberapa nilai yang kami ambil dari kemarsudirinian, gitu ya. Tempat kami ada kemarsudirinian. Ada 3 hal kemarin yang ditemukan, yaitu yang terkait dengan keimanan, kemudian ada cinta sesama, cinta alam ciptaan. Kemudian dari yang sudah kami temukan itu, kami berproses dari sekolah masing-masing untuk mencari nilai-nilai keutamaan dari sekolah kami yang tentu tetap ditarik dari nilai-nilai atau core value yayasan, kemudian visi dan misi sekolah. Nah, maka kami yang awalnya kami sudah menemukan itu, tapi kami kan tidak paham betul, gitu ya, tidak paham betul. Kami menemukan yang kemudian kami jadikan moto sekolah, yaitu ada dari sekolah kami ada 3, yaitu Fides, yaitu beriman, kemudian personalis, yaitu kemudian siensia, yaitu berilmu. Nah, proses selanjutnya yang sudah kami kerjakan adalah kami mencoba untuk mencari indikator-indikator dari 3 hal tadi. Jadi beriman yang ingin kami munculkan apa dalam SMP Ramatutina, artinya yang ingin dicapai untuk para siswa maupun warga sekolah. Jadi kami sudah menemukan ketaatan beribadah, kemudian dan mencintai pekerjaan, kemudian tangguh dalam menghadapi cobaan, bersyukur, pengolahan batin, toleransi dengan perbedaan agama. Kemudian yang kedua untuk personalis, itu kami juga sudah menemukan beberapa indikator, yaitu perbedaan dengan semangat kerja, ketelatenan, kemudian mengakui, mencintai lingkungan, lalu kesederhanaan dan rendah hati, kemudian mencintai sesama, mengampuni, ramah, persaudaraan, dan peduli lingkungan sekitar. Dan siensia arahnya untuk bisa bernalar kritis dan memecahkan masalah serta kreatif. Nah, dari situ sebenarnya apa yang kami tarik itu kembali di core value sudah kami sepakati bersama, yaitu dari yayasan dan juga dari sekolah. Itu yang kami kembangkan. Rencananya nanti dari indikator-indikator dari nilai atau keutamaan yang sudah kami ambil itu akan kami dalam jenis kegiatan yang akan kami implementasikan di dalam kurikulum yang meliputi intrakurikuler dalam pembelajaran, kemudian ekstrakurikuler, kemudian co-kurikuler, kegiatan di luar intra ekstra. Sebenarnya beberapa ini sudah kami lakukan, tetapi nanti semangat kami ingin lebih menggiatkan kembali dan juga belajar dari awal, memperbaiki beberapa yang sudah berjalan tadi. Kemudian naskah, gitu ya, naskah akademik. Kami kemarin sudah berbagi tugas dengan teman-teman satu tim bahwa kami sudah mencari rumusan-rumusan atau landasan teori, gitu ya, landasan teori dari
core value kami. Dilihat dari filosofis, dari sosiologis, antropologis. Maaf Ibu Firen, suaranya terputus-putus. Ya. Oh begitu ya. Ini saya juga pakai dua perangkat ini, Suster. Semoga bisa lancar. Ya, sudah jelas. Oke. Ya, baik Suster, terima kasih. Ya. Jadi kami mencoba menemukan beberapa landasan teori dari beberapa dari core value kami itu tadi. Jadi ini sudah kami buat, hanya memang masih berantakan begitu, masih berantakan. Lalu dari situ nanti ini kami rencana minggu depan gitu, karena akhir minggu ini kami akan merumuskan kembali bersama tim untuk melihat apakah apa yang sudah kami temukan ini sudah benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Kami mencoba untuk survei begitu ya, dari survei dari berbagai segi, dari berbagai pihak, maksud saya dari siswa, dari orang tua, termasuk komite dan juga dari masyarakat. Kami menggunakan begitu, sehingga harapannya apa yang diharapkan masyarakat itu bisa kami tampung, bisa kami olah sehingga akan bisa menjadi bagian dari apa yang akan kami perbaiki dalam sekolah. Itu yang sudah kita lakukan. Kemudian ada satu hal saja, bahwa di sekolah kami ini sebenarnya kan ini sudah berjalan gitu ya, sudah berjalan. Hanya setelah kami renungkan dan kami rasakan begitu, tampaknya ya ini berjalan ya jalan begitu ya. Artinya belum semua bagian dari warga sekolah itu benar-benar menghidupi nilai-nilai atau keutamaan ini, sehingga memang ya berjalan gitu ya. Ibaratnya kalau berdoa ya berdoa, tetapi mungkin ada yang tidak sungguh-sungguh. Kami eksamen, ya eksamen, tetapi mungkin ada yang tidak sungguh-sungguh, sehingga hasilnya memang belum maksimal. Ada perubahan, ya ada, tetapi sedikit gitu. Nah, Mas Hendy, Pak Heri barangkali yang bisa saya sampaikan, semoga apa ya, ini bisa cukup memberikan gambaran walaupun mungkin masih campur aduk, belum tahu ini saya arahnya nanti maksudnya ya saya sampaikan sesuai dengan harapan gitu. Bingung saya mau menyampaikannya mengawalnya bagaimana. Jadi begitu sementara yang dalam diskusi bisa lebih berkembang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Firen. Bagaimana, apakah suara saya jelas? Sejelas Bu, jelas. Jelas Suster. Jelas sudah terbaca, tangkap. Baik, bisa ditangkap. Ya, baik, terima kasih atas sharing dari Ibu Firen dari SMP Stella Matutina, di mana mereka sudah menemukan mutiara-mutiara. Mungkin permasalahannya pada implementasi ya. Tapi Ibu, semua itu proses, nanti kita akan bimbing oleh para narasumber. Sebelumnya kita masuk pada SMP Marsudiri ini, Santa Teresia, dipersilakan. Apakah ada yang mewakili? Terima kasih Suster Lucy, Suster Luciana. Selamat sore Suster, Pak Indi, juga Pak Hari, serta teman-teman semua yang bergabung di virtual ini. Terima kasih untuk waktunya. Baik, ini saya Ibu Unggul selaku Kepala Sekolah, juga bersama-sama dengan rekan kerja kami, itu Ibu Veronica Etik Kristianti yang juga bergabung pada
sore hari ini. Nanti sekiranya ada hal yang kurang bisa dilengkapi oleh teman kami. Baik, Suster, di sini kami akan mencoba untuk menyampaikan apa yang sudah kami upayakan untuk menindaklanjuti dari program POP ini. Jujur, kami merasa memang sesuatu yang tidak mudah untuk kami lakukan. Dan kami pada kesempatan ini juga berterima kasih untuk Suster Patris yang menangkap kegalauan kita, kegalauan kami, sehingga ada satu pertemuan dari kami teman-teman yang bergabung di dalam POP untuk bisa mencari solusi apa yang bisa kita lakukan, begitu. Nah, kami di sekolah sudah memulai walaupun belum intens untuk menggali apa yang harus kita lakukan di dalam program POP ini. Nah, untuk hal-hal yang kita lakukan SMP Marsudirini seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Virin, bahwa berkenaan dengan keutamaan atau core value yang ingin kita capai, yang ingin kita dapatkan, kita sebenarnya sudah memiliki apa yang kita kenal dengan kemarsudirinian, di mana nilai-nilai kemarsudirinian ini menjadi roh kita semua, baik itu guru maupun karyawan dan peserta didik, yang memang kita ajak mereka untuk menghidupi, begitu ya, menghidupi nilai-nilai kemarsudirinian itu. Namun dengan adanya POP ini, ternyata kita diajak untuk melihat lebih dalam lagi keutamaan apa yang bisa kita temukan, yang nantinya bisa kita tanamkan kepada diri anak-anak kita. Nah, di sini kita menemukan sesuai dengan visi misi yayasan, ada kompetensi inti yang menjadi nilai keutamaan adalah beriman kepada Tuhan, mencintai sesama, dan mencintai alam ciptaan. Dari nilai keutamaan ini kita tarik atau kita implementasi di dalam nilai-nilai keutamaan dari Ibu Magdalena, yaitu ada pertobatan, semangat doa, dan mencintai sesama adalah persaudaraan serta kesederhanaan. Demikian pula di dalam nilai keutamaan mencintai alam ciptaan Tuhan adalah persaudaraan dan pertobatan. Nah, di dalam program POP ini kita memang diajak bagaimana agar kurikulum itu disusun berdasarkan sisi fisiologis, ya, bagaimana kita menyiapkan segala sarana dan prasarana untuk bisa melaksanakan program kerja kita. Selain juga berdasarkan dari sisi psikologis, bagaimana kita melihat keberadaan peserta didik atau warga sekolah, serta sosial budaya dan juga iptek. Nah, SMP Marsudirini Santa Teresia sesungguhnya memang sudah melaksanakan baik itu melalui kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Pada tahun ini kita menemukan ada satu semboyan yang ingin kita capai, menjadi sekolah yang memiliki karakter yang baik. Nah, yang baik itu yang seperti apa? Nah, begini. Nah, oleh sebab itu nanti ke depan kita berencana akan mengambil salah satu dua nilai yang akan kita geluti dan akan kita hidupi dalam 1 tahun dan berlangsung pada tahun-tahun berikutnya atau berkelanjutan. Sedangkan dari hasil diskusi kemarin, ya, dari nilai-nilai keutamaan yang sudah kita dapatkan,
teman-teman dari tim kurikulum ini sudah menemukan landasan-landasan teori, berusaha ya belajar untuk menemukan landasan-landasan teori yang menjadi dasar pijakan atau acuan di dalam penyusunan kurikulum berbasis karakter ini. Sebagai contoh misalnya, bahwa di dalam pertobatan ya beriman kepada Tuhan dengan kompetensi pertobatan, di sini ada indikator yang ingin kita capai antara lain ya salah satunya meningkatkan semangat beribadah itu yang seperti apa? Dasarnya dari mana? Di sini kita menemukan ada beberapa landasan teori dari buku-buku yang kemarin kebetulan kita cari di yayasan itu tersedia, sehingga di situ kami mendapatkan minimal ada catatan kaki, acuan dasar nanti untuk penyusunan kurikulum. Seperti tadi yang disampaikan bahwa hasil FGD 1 dan 2 ini adalah hasil naskah akademik, begitu. Nah, namun memang apa yang terjadi di SMP Marsudirini Teresia, kami menyadari belum seperti yang kita harapkan. Baik kami, Bapak Ibu guru karyawan, belum sepenuhnya memberikan suatu keteladanan yang semestinya begitu. Jadi masih harus lagi kita kita ajak ya untuk lebih bersemangat di dalam mewujudkan nilai-nilai keutamaan yang sebenarnya sudah kami upayakan, sudah kami laksanakan. Karena dari nilai-nilai kemarsudirinian yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak, itu sedikit banyak anak-anak sudah memiliki. Sebagai contoh, anak-anak kami itu memiliki tingkat kepedulian yang cukup terhadap teman-teman yang lain. Ketika misalnya ada yang sakit ataukah ada yang perlu dibantu, anak itu dengan sendirinya akan membantu mereka. Nah, dari karakter ini kita berharap bahwa SMP Marsudirini memberikan pembinaan di dalam peningkatan kualitas karakter. Karena apa? SMP Marsudirini memang 75% itu berasal dari keluarga yang sosial ekonomi maupun tingkat pendidikannya masih menengah, begitu ya, menengah bawah, kecenderungannya seperti itu. Bahkan kami juga mendampingi dari anak-anak panti yang jumlahnya kurang lebih ada 10% dari seluruh jumlah anak. Masih ditambah lagi anak-anak yang broken. Lah, hal-hal seperti ini menjadi pertimbangan kami bahwa kami memberikan pelayanan dalam peningkatan kualitas, peningkatan karakter anak-anak. Yang sebagian sudah kita laksanakan melalui pendidikan kemarsudirinian maupun melalui praktek-praktek nyata mengajak anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, maka nanti sehari 2 hari ke depan kami ingin berkumpul kembali untuk menindaklanjuti apa yang kemarin sudah kita ketemukan bersama, nilai-nilai juga landasan teori yang sudah kita temukan sehingga bisa menjadi hasil naskah akademik yang nantinya akan ada pendampingan di FGD 2. Karena jujur setelah kami bertemu itu belum lagi sempat untuk berkoordinasi kembali karena teman-teman terfokus pada tugas dan kegiatan sehari-hari. Mungkin masih ada Ibu Eti yang mau melengkapi ketika ada hal yang kurang saya sampaikan. Monggo Bu Eti. Halo Bu Eti. Sampun punggul itu sudah semua tadi. Ada yang mau ditambahkan? Mungkin ada yang kelewat dari hasil diskusi kita. Monggo Bu Eti.
Baik, terima kasih dari waktu yang sudah diberikan. Seperti yang disampaikan Ibu Unggul, kami sudah berupaya untuk mencoba melengkapi tugas kami dengan berkoordinasi bersama. Memang untuk di tempat kami, seperti yang disampaikan Bu Unggul tadi, beberapa kondisi anak-anak itu memang menengah ke bawah, maka fokus kami ke pembinaan karakter anak, dan itu ada di pembiasaan yang sering kami lakukan. Maksudnya yang kami lakukan di sekolah. Terlebih untuk yang saat ini, sekolah kami ini juga sudah mulai PTM terbatas, kami mencoba menerapkan kembali hal-hal baik sesuai dengan nilai-nilai kemarsudrinian yang sudah kami temukan. Tadi sudah disampaikan Bu Unggul, ada 3 nilai sesuai dengan visi yayasan. Dan itu sudah kami coba terapkan kembali sehingga anak-anak bisa ingat dan tumbuh kembali semangat-semangat meneladan dari Ibu Magdalena Damen dan Santo Fransiskus Assisi. Itu saja Bu Unggul yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Eti, terima kasih Suster Luciana. Sementara dari kami itu dulu, waktu saya kembalikan kepada Suster. Matur nuwun, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Maka kembali kepada narasumber, nanti akan ditanggapi pertama oleh Mas Hendy, kemudian nanti Bro Darwarto. Pada Mas Hendy, kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya, Suster, Bruder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ya, terima kasih atas waktunya. Sore, Mas Hendy. Ketemu lagi dengan saya. Ketemu lagi, ya. Ya, ketemu lagi. Karena ini nanti masih ada Bu Rini ya, Bu. Mohon waktunya sebentar. Mohon waktunya sebentar sebelum pulang. Nanti langsung saya minta tolong Suster Lucy. Ya. Untuk setelah ini Pak Heri, ya, setelah saya bicara ini nanti Pak Heri, supaya Bu Rini mendapatkan bekal untuk rapat dengan yayasan. Baik, Mas. Ya, ini Yayasan Kanisius kan rencananya mau rapat dan mau dikemanakan program POP dan dimasukkan dalam program-program Yayasan Kanisius seperti itu. Oke. Ya. Mohon waktunya sebentar. Bapak, Ibu, Suster, Bruder, saya mau men-sharingkan dinamika perjumpaan kita untuk FGD 1 kali ini, ya, seperti yang tadi dikisahkan oleh Bu Viren dan Bu Unggul, lalu Bu Veronica. Luaran dari FGD 1 ini, baik saya utarakan ini di depan, agar menjadi bekal kita bersama untuk memasuki dinamika FGD dan menjadi bekal pula bagi Bu Rini untuk berdiskusi bersama Romo Martin. Kita mau menggali kekuatan-kekuatan apa yang sudah ada dan berkembang di sekolah kita, lalu kita mau mengarahkan kekuatan-kekuatan ini kemana. Every school is a great school. Jadi setiap sekolah itu mempunyai keunggulan menjadi raksasa di bidangnya masing-masing. Itu yang kita sasar dari program organisasi penggerak melalui pendekatan budaya dan nilai-nilai spiritual. Kanisius mempunyai keutamaan-keutamaan atau nilai-nilai Petrus Kanisius, dan itu bagus. Ada pedagogi Ignatian yang perlu ditanamkan juga, dan itu juga bagus. Ada nilai-nilai dari Bunda Maria, dari siapa Santo Santa pelindung sekolah. Dan bagaimana itu dikemas dalam budaya lokal. Marilah saat ini waktunya kita menuliskan sebagai masyarakat literat, kita menyejarahkan keunggulan-keunggulan sekolah kita, mempertegas lagi identitas sekolah kita, dan mempunyai semangat visioner mau dibawa kemana sekolah kita, mulai dari budaya sekolah hingga kurikulum kita berbasis pendekatan nilai dan kebudayaan.
Kalau kita bicara soal kurikulum tingkat satuan pendidikan, maka perlulah kita gali bersama 5 hal ini. Ini yang menjadi tagihan kita dalam FGD 1, 10 hari ke depan, kita akan berproses bersama, Bapak, Ibu, Suster, Buder, Kepala Sekolah, silakan membuat tim sebanyak-banyaknya, ya, agar apa yang digagas oleh yayasan, tentang nilai-nilai, dasar pijakan, bisa kita terjemahkan secara kontekstual dalam kehidupan sekolah kita, karena budaya sekolah itu ada di masing-masing unit. Maka di tiap unit, harapan kami membuat 5 hal pokok poin ini selama 10 hari ke depan dengan tim investigasi itu ya. Investigasi ya macam detektif gitu ya. Kita bertolak dari kehidupan nyata sekolah, tadi sudah diungkapkan oleh Ibu Viren dan Bu Unggul, bagaimana pendekatan-pendekatan ini kita mulai sadar pasar. Keadaan sekolah kita itu seperti apa, inputnya seperti apa, orang tua seperti apa, masyarakat seperti apa. Kita dekati dengan survei, observasi, landasan-landasan teoritis yang bisa menyangatkan atau menggugah kesadaran kita. Kalau tidak kita tuliskan, tidak kita refleksikan bersama, seolah-olah apa yang menjadi ide kita itu kurang mendasar. Lalu yang kedua, kita gali juga nilai-nilai inti dari kongregasi, keuskupan, nama pelindung yayasan, dan juga nama pelindung sekolah. Kita masuki masyarakat. Masyarakat masuk dalam unsur budaya. Kemarin dari Kanisius Muntilan, Pak Ito, yang berkisah bagaimana Mertikali itu menjadi unsur yang luar biasa menggerakkan seluruh dinamika misio, menggali dinamika misi itu dalam kesenian, kebudayaan, dan itu menjadi tidak hanya menjadi tontonan, tetapi menjadi dasar hidup masyarakat di Muntilan itu ya seperti itu. Nanti Pak Ito bisa bercerita yang dari Muntilan. Saya tergugah ketika Pak Ito bercerita. Kita masuk dalam unsur budaya, pendekatan literasi unggul berkarakter kita, Luber ini melalui pendekatan 7 unsur kebudayaannya Koncaraningrat. Kita bisa masuk dalam draft modul 4 untuk menjadi galian, atau menjadi cara menggali. Untuk memetakan pola pikir, pola perasaan, rasa perasaan, dan tindakan di masyarakat setempat kita. Lalu yang keempat, bersumber pada kebutuhan anak, kontekstual ruang dan waktu, jelas. Pasti antara tadi Salatiga dengan Solo itu berbeda. Salatiga dengan Semarang juga sudah berbeda. Bahkan Semarang dengan Semarang, misalnya Domsaf tadi ya, Domenico Savio dengan Teresiana yang sesi pertama itu juga berbeda. Minat bakat anak yang tadi dikisahkan dari Wonogiri itu minat bakat akan mengemas kurikulum yang berdasarkan bola voli karena kecintaan masyarakatnya itu voli, dan itu bisa mendongkrak popularitas sekolah yang saat itu muridnya tinggal beberapa, lalu mendongkrak melalui bola voli. Lalu perkembangan psikologis anak dan pendekatan kultural. Tentu yang kelima, kita mau mengevaluasi diri melalui evaluasi kurikulum. Untuk yang evaluasi kurikulum di materi diklat kepala sekolah sudah diberikan Pak Heri. Dasar pijakan kita adalah kita merefleksikan lagi kurikulum yang sudah ada dan mau kemana sih sebenarnya dengan model program Luber ini. 5 hal ini perlu kita catat bersama agar 10 hari ke depan Bapak, Ibu, guru, kepala sekolah, dan suster paham betul acuan kita untuk nyelengi, untuk menabung hal-hal baik tentang nilai-nilai spiritualitas pendiri kongregasi atau spiritualitas kongregasi,
atau spiritualitas yayasan, mungkin yang tertuang dalam visi misi atau bagaimana, kita gali lagi, kita refleksikan ulang, dan kita tabung semuanya itu, nilai keutamaan itu dalam FGD 1 kali ini. Lalu standar mutu kita adalah budaya sekolah yang berurat akar pada kebudayaan lokal, tanah setempat, pasti akan berbeda-beda. Lalu kekasan identitas sekolah Katolik, ada penggalian nilai-nilai inti, keutamaan Santo Santa. Dan ini menjadi karakter profil lulusan kita. Kita mau menyarikan bersama ini, dan kita diajak untuk membuat coro-corone itu membuat skripsi, gitu ya, naskah akademik dari pemetaan dan penelitian. Agar kurikulum yang kita hasilkan, kita ciptakan nanti, itu sungguh kurikulum yang berdasarkan atas hati masyarakat setempat, hati orang tua, hati peserta didik, dan terlebih hati pendidik dan tenaga kependidikan. Karena sekali lagi untuk bicara soal karakter building, guru adalah jantung kurikulum. Karena yang pertama kali kita garap adalah mutu guru. Bagaimana guru mengajar dan mengajarkan, menjadi pengalaman mengajar guru. Baru setelahnya kita bicara soal pembelajaran. Dan itu yang dicari para murid ya. Sebagai pengalaman belajar yang asik. Dan semuanya ini, kebahagiaan ini adalah pengalaman sekolah panjenengan semuanya. Kita juga ingat landasan kurikulum adalah spiritualitas, sosiologis, antropologis, kebijaksanaan tentang pendidikan, bisa pendidikan lokal setempat, nanti Derwarto dan Pak Heri bisa berkisah tentang dinamika FGD kita, bagaimana saudara-saudara kita yang dari Sumatera Utara, dari Pangkal Pinang, itu menggali, membahasakan falsafah-falsafah lokal, itu masuk dalam nilai, dan keutamaan-keutamaan ini menjadi budaya sekolah. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, lalu psikologis. Dan mari kita membuat naskah akademik untuk 10 hari ke depan. Itu untuk tagihan kita, Bapak, Ibu, Suster, untuk di awal ini. Lalu bagaimana nilai dan keutamaan itu sebelumnya saya akan ngomong soal nilai dan keutamaan. Nilai atau core value. Nah, ngomong soal nilai dan core value. Nilai itu kan, core value itu ada dua suku kata, core dan values. Cordis itu hati, dan value itu dari kata valere, artinya menguatkan. Jadi prinsip-prinsip hidup, peri hidup yang menguatkan. Di dalamnya ada keutamaan-keutamaan atau virtus-virtutis. Jadi kalau boleh kita bilang bahwa nilai itu akan mengantar kita pada sesuatu yang ilahi, pada sosok pribadi atau sesuatu yang ilahi, yang transendental. Dan kalau kita bilang konstruktivisme, yang scaffolding itu ya, langkah-langkah untuk mendapatkan nilai itu perlu ada keutamaan-keutamaan. Dan keutamaan-keutamaan ini perlu juga didukung oleh praksis moral. Jadi tarafnya adalah tindakan moral, lalu keutamaan-keutamaan, lalu nilai yang menghantar kita pada perjumpaan pada yang transenden, yang ilahi. Dan bagaimana itu menjadi pembelajaran, Pak Heri akan menjelaskan dulu, karena ini menjadi bekal Bu Rini untuk rapat yayasan. Kurang lebih seperti itu ya Bu Rini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, terima kasih dari Marsudirini mengawali dari Solo dan Salatiga, Bu Veren, Bu Veronica, lalu Bu Unggul, terima kasih banyak atas masukan yang berharga ini. Kiranya monggo Pak Heri untuk menjelaskan dulu sebelum
menjadi bekal yang baik untuk dinamika. Terima kasih Mas Hendy. Terima kasih para suster, Bapak Ibu semuanya, Buder. Saya barusan ngento-ento. Kemarin memang sudah kita bahas, cuman belum sampai detail. Oke. Begini, saya akan coba share screen. Ini bisa share screen. Ini tentunya sudah pernah ya waktu itu, dimensi ide, core value, dan budaya masuk dalam dimensi ide. Tapi di core value, jika perjumpaan antar individu dalam ekosistem sekolah adalah keunikan, maka di dalam interaksi dan relasi antar individu perlu dibangun sebuah misi ruang keharmonisan. Kemudian dan seterusnya masuk juga budaya, kemudian menggali budaya seperti ini sudah dijelaskan Mas Hendy. Terus membuat dokumen kurikulum, tadi saya sampaikan ini dokumen kurikulum sekolah masing-masing, keunikan sekolah masing-masing digabung dengan dokumen kurikulumnya 2013, terus muncul kurikulum KTSP kita. Langkahnya seperti ini. Naskah akademik tadi dibuat untuk FGD 1, targetnya itu, kemudian FGD 2 targetnya membuat dokumen kurikulum yang isinya landasan kurikulum dan seterusnya. Model kurikulum yang mau kita pergunakan apa, tujuan dari kurikulum kita, kurikulum berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Nah, langkah berikutnya yang ini, organisasi dan struktur mata pelajaran. Ini yang akan saya jelaskan. Banyak kesulitan di bagian ini, karena memang ini sudah mulai ke detail strategi untuk menanamkan budaya dan nilai-nilai core value. Saya ingin memberi contoh kemarin itu dari Yayasan Seri Amal SMP Swasta Putri Cahaya. Mereka menyampaikan core value, kemudian ada budaya yang ingin ditanamkan, dan kemudian saat itulah saya minta jeda waktu untuk mencoba merumuskan. Di sini terlihat bahwa ini core value yang dimiliki oleh Yayasan Seri Amal di Medan sana. Terdiri dari 5. Terakhir itu trust. Kemudian mereka ingin memasukkan juga Santo Pelindung, Santo Yosef, ada yang begitu. Nah, Santo Yosef itu ada kesederhanaan, pekerja keras, pelindung. Ini merupakan nilai inti, ya. Kemudian ingin memasukkan budaya Batak Toba, yaitu Dalihana Tolu, yang nilainya adalah Sumba, Manat, Elek. Saya melihat kita sama-sama orang Jawa Tengah, kedekatan kita dengan budaya, produk budaya, cara berpikir, itu nampaknya
dibanding dengan Sumatera Utara cukup ada perbedaan. Begitu ditanya budaya, adat, bahasa, produk budaya itu mereka langsung nyantol gitu. Sementara sejak kapan? Kita mulai dengan teman-teman Jawa Tengah itu belum ini. Sejak kapan belum pernah muncul ini. Dari core value, nilai inti dan budaya serta nilai-nilai budaya yang mau ditanamkan di setiap nilai inti itu dicari keutamaannya. Keutamaan dari pro-life itu apa, keutamaan empowering apa, compassion apa, honesty apa, trust apa, keutamaan dari somba apa, manat apa, elek apa. Ini sudah teknis ya, ini teknis. Idealis Mas Hendi, ini teknis di bagian kurikulum, bahwa kurikulum itu kita berbicara tentang hal yang ideal ya, tetapi ideal itu juga ada teknisnya. Kemudian nilai dari pelindung Santo Yosef itu apa? Dari keutamaan ini kemudian turunlah kompetensi dasar. Bapak, Ibu, Suster, Buder semuanya panjang ya. Tidak cukup menggali ini kemudian diajarkan. Kemudian kita menuntut anak-anak kita, kamu harus menjadi seperti Ibu Magdalena Diamond, menjadi seperti ini dan sebagainya, tapi kita tidak memberi jalan kepada anak-anak kita. Dari kompetensi dasar ini, kemudian sekali lagi saya ulangi, pembelajaran itu harus didesain. Maka muncullah desain instruksional. Kemudian hasil pembelajaran kita itu dievaluasi dengan apa? Yang terjadi sekarang adalah tes pilihan ganda, tes IC, observasi, ya, sebentar, Bapak Ibu. Aduh, saya lanjutkan. Observasi. Apakah ini salah? Tidak. Saya tidak mengatakan ini salah. Tapi ada hal lain lagi yang mungkin akan lebih pas. Gini, observasi. Kita berbicara tentang observasi. Observasi diri saya saja lah, diri saya. Saya minta tolong saya diobservasi. Saya minta tolong Suster Luciana, kira-kira kalau Suster melihat saya pertama kali, apa yang ada di benak Suster? Orang seniman. Orang seniman ya, Suster? Iya. Kira-kira seniman di bidang apa? Bidang musik, karena biasanya rata-rata orang yang main musik itu panjang rambutnya. Panjang rambutnya, musik itu ya, Suster Iya. ya? Ya, jika dilihat, wah Pak Heri ini pemain musik, berarti musiknya 9 gitu ya. Aduh, begitu disuruh main musik, saya itu tidak bisa main musik apapun. Apapun saya tidak bisa main musik. Yo no sithik icik-icik itu bisa, tapi nek kon yang ada nadanya, maka saya dengan orang yang bisa bermain musik, apalagi bisa mencipta lagu, mengaransemen,
sungguh luar biasa. Saya tuh bayangke nek apel karo gitaran di sebelah yang tersayang itu kan ya romantis ya, tetapi saya tidak bisa melakukan itu karena saya tidak bisa main musik. Nah, ini salah satu contoh observasi guru terhadap siswa. SMA PL Don Bosco, anak saya pernah sekolah di sana. Kompetensi inti spiritualitas anak saya pernah cerita di Marsudir ini, diberi nilai B. Saya tanya, kenapa anak saya tanya ke saya, Pak, nilaiku kok B toh? Kok B toh? Kok B toh? Kita tahu karena apa toh? Karena dari negara diperintahkan nilai minimal B. Artinya anak saya mendapat nilai minimal dan Bapak Ibu semuanya memberi nilai minimal kepada anak didik Bapak Ibu semuanya. Terus saya tanya kepada sekolah, kenapa anak saya B? Tidak bisa jawab. Anak saya rajin mendoakan saya sebagai orang tuanya, rajin berdoa malam hari, rajin ke gereja. Gitu. Apakah bisa dinilai dengan pengamatan hanya yang seperti itu? Nggak bisa, itu menurut saya. Maka pada saat ini bagian penting evaluasi ini usahakanlah ini merupakan instrumen sikap ya, semacam kuesioner seperti kuesioner untuk menentukan gaya belajar itu loh Bapak Ibu. Pernah enggak? Kemudian untuk menentukan Myers-Briggs MBTI. Terus untuk menentukan ini apa? Multiple intelligence. Kalau kita bisa membuat itu, jadi nanti misalkan si anak itu di pro-life, tulisannya pro-life, bagaimana dengan nilai pro-life di anak itu? Ini ada deskripsi. Boleh Pak, sulitnya Pak, lah ya sulit lah daripada kita menilai anak saya, menilai anak kita dengan stigma seperti itulah. Saya orang tuanya kan ya harus mendampingi terus loh. Nah, nanti kalau suatu saat adalah Pak, ngapain ke gereja Pak, ngapain doa wong nilaiku juga beda. Gitu. Ini saya agak-agak ekstrim gimana gitu ya. Tapi tidak apa-apa, menurut saya tidak apa-apa. Bagian evaluasi ini juga harus dibuat. Ayo kita sama-sama membuat kurikulum karakter sekolah kita masing-masing. Jangan bilang hanya nilai-nilai sudah ditemukan. Bukunya sudah dibuat, terus cara membenamkannya gimana? Ada jam pelajaran untuk apa? Kean-kean yang kita miliki. Tapi gurunya tidak menginternalisasi nilai tersebut, misalkan gitu ya, gitu. Nah, kemudian mungkin yang slide berikutnya ini lebih ketok kali. Saya memberi contoh, ini tadi nilai ya, ini di core value, ini di Santo Pelindung. Kemudian ini duanya ini nilai inti ya. Dan yuk mari Bapak Ibu yang di Jawa Tengah kita dekat dengan budaya. Misalkan ada nilai yang mau ditanamkan falsafah Jawa tentang durung punjul keselak jujul, durung pecus keselak besus. Kita pinter saya, filosofi Jawa. Durung punjul, belum lebih keselak kesusu pengen jujul.
lebih gitu. Saya bodoh kemakin dadak omong okeh gitu. Durung pecus keselak besus. Besus itu bersolek. Durung pecus limlak le gitu ya. Durung pecus tapi wis kesusu pengen bersolek gitu. Blilu tahu pinter durung lakoni. Blilu tahu bodoh wis tahu, pinter ya urung lakoni. Sinau maca mawi kaca, sinau maos mawi raos. Nilai apa yang terkandung di dalam filosofi ini? Galilah. Tadi Mas Hendy selalu mengatakan, galilah. Kita mau membuat sekolah unggul di kita masing-masing. Nah, di sini ada sebuah model program yang unggul yang ingin kita tularkan. Kita berbagi bersama. Yuk, ini langkah ini kita lakukan gitu. Memang sulit untuk membuka mindset untuk iki, tapi angel Pak. Yo sama toh kalau kita ngajarkan matematika ke anak-anak. Ada yang begitu, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang alasannya Pak enggak bisa Pak. Ya kalau enggak bisa itu tanya, makanya guru itu kan seperti itu. Diwastakan Pak yang ini gimana Pak caranya? Kamu itu kalau dijelaskan ngomong sendiri enggak pernah memperhatikan. Loh Pak saya sudah memperhatikan kok, tapi saya enggak tahu kok. Loh lah memang dasar ke bodoh, lah biasanya gitu itu. Ini galilah. Kemudian cari keutamaan ini apa, keutamaan nilai Jawa apa, keutamaan dari Santo Pelindung apa. Oke ya? Oke. Nah, ini ya tadi saya katakan, keutamaan dari core value, budaya, Santo Pelindung, baru kemudian buat kompetensi dasarnya. Buat desain instruksionalnya, buat evaluasinya. Sorry, ini berat, semuanya berat. Ya, saya tahu, semua berat. Berdarah-darah ya, bahkan sampai Santa Maria Kabanjahe, Pak Guido itu sudah mengatakan bahwa tidak lagi berdarah-darah Pak, tapi sudah pendarahan. Katakan seperti itu. Yuk, mari sekarang kita masuk bagaimana cara merumuskan itu semuanya. Biasanya, saya akan balikkan ke sini aja. Biasanya di dalam landasan psikologis itu psikolog Piaget, konsep dari Piaget itu dipakai, batasan umur dan sebagainya. Kemudian teori belajar yang dipakai biasanya itu konstruktivistik, kemudian kognitif, behavioristik. Saya tambahkan, silakan digali neuroscience. 4 teori belajar ini nanti masuk di dalam landasan kurikulum. Gitu ya. Landasan spiritualitas, filsafat sudah dicari di naskah akademik. Budaya sudah dicari di naskah akademik. Pembelajaran abad 21 dicari di naskah akademik, sudah tampil di sana. Pada saat membuat kurikulumnya, landasan kurikulumnya ini masukkan. Gitu. Kemudian yang terjadi di sekolahan, kita berbicara di sekolah ya. Yang terjadi di sekolahan biasanya ini sekolah biasanya ada intrakurikuler, kemudian ada ekstra, ada ada non
kurikuler. Dah, gitu. Terus kemudian dan biasanya lagi sekolah itu mempunyai ini program, kemudian ada kegiatan, kemudian di dalam kegiatan itu ada subkegiatan, ya kan? Nah, biasanya yang diceritakan itu program-program kegiatan yang baik-baik. Tetapi tahukah bahwa ini tak taruh sini aja. Semua ini harus berpangkal dan berujung di kurikulum. Aduh, besarin ah. Pernahkah program ini ditarik ke kurikulum? Pernahkah kegiatan ini ditarik ke kurikulum? Pernahkah subkegiatan ini ditarik kurikulum? Pernahkah ekstrakurikuler ini ditarik ke kurikulum? Pernahkah kokurikuler, non-kurikuler tarik ke kurikulum? Kalau intrakurikuler jelas, pasti jawabannya lah memang itu. Kurikulum yang dari pemerintah, pembelajaran yang ada di sekolah, di kelas, gitu-gitu. Tapi ekstrakurikuler, apakah ekstrakurikulernya itu berlandaskan nilai-nilai? Landasannya ya, landasan gurunya, landasan mendidiknya loh ya. Bukan bentuk kegiatannya, bukan bentuknya mau seperti apapun terserah. Bola basket, bola voli, sepak bola, bola bekel, macam itu silakan bentuknya seperti apa. Tetapi apakah gurunya sudah menginternalisasi nilai-nilai sekolah, nilai-nilai pendiri, nilai-nilai yayasan yang sepakat mau ditanamkan menjadi karakter anak-anak? Silahkan direfleksikan apakah sudah seperti itu. Muaranya semuanya ada di kurikulum dan semua terdokumentasi di dalam naskah atau dokumen kurikulum. Negara sudah memberi contoh buku 1, dokumen 1. Tetapi bagi kita sebetulnya, bagi para pendahulu kita itu belum cukup, itu tidak cukup. Gitu. Nah, dulu sudah terinternalisasi, misionaris datang ke Indonesia itu sudah terinternalisasi. Mereka sudah membawa dokumen kurikulumnya di dalam diri mereka semuanya. Tak terdokumentasikan tidak apa-apa. Tetapi saat sekarang, kita belum bisa menginternalisasi semua nilai-nilai itu. Butuh dokumen. Buatlah dokumen tersebut. Tahun 2045 saat Indonesia emas, saat itulah anak-anak kita menjadi pengganti kita, memimpin negara ini. Dan saat itulah teman-teman muda, guru muda ini semuanya akan melihat anak-anak kita memimpin negara kita. Nilai-nilai Pancasila harus masuk di dalam kurikulum kita. Harus, tidak boleh tidak, harus. Gitu. Oke, ini ya. Apa yang akan diajarkan, ini landasannya, kemudian kita masuk. Apa yang akan diajarkan, kita lihat di core value. Karena di sini saya akan buat dua. Ini untuk core value, yang ini untuk budaya. Saya beri contoh dua itu. Saya beri contoh. Saya selalu jelaskan, saya ambil nilai yang ada di Pangudi Luhur saja ya, biar mudah saya menyampaikan. Ini adalah nilai-nilai.
core value-nya ada 6. Tapi yang saya pakai di sini 4. Berpihak pada yang miskin, profesionalitas karya, kemudian persaudaraan, pemimpin yang melayani, Allah adalah kasih, devosi pada Bunda Maria. Yang saya pakai di sini 4. Setiap nilai itu mempunyai keutamaan. Profesionalitas karya, nilai ini mempunyai keutamaan tanggung jawab, ketangguhan, menyelesaikan tugas sampai berhasil, taat pada pimpinan, pencapaian tujuan. Saya yakin Marsudiri ini juga sudah membuat ini semuanya, ya. Kemudian Canisius juga tadi sempat sharing dengan Canisius seperti itu, ya. Kemudian di nilai dan keutamaan itu aspek apa saja yang mau dinilai, yang mau diukur. Saya memberi contoh di sini adalah aspek kesadaran pengetahuan, kalau di taksonomi Bloom ini adalah kognitif, kepercayaan diri, motivasi dan sikap ini afektif, keterampilan dan perilaku psikomotorik. Semua nilai ini dilihat di dalam 3 aspek, kognitif, afektif, psikomotorik. Tetapi yang lebih dominan adalah di aspek afektif. Gitu ya. Buatlah seperti ini. Pak, kan ya pekerjaan kami banyak. Ya, tidak apa-apa Ibu. Ini demi masa depan anak-anak kita juga. Nah, saya akan mengambil contoh nilai pemimpin yang melayani. Nilai dan keutamaan tadi Mas Henry sudah jelaskan berbeda. Silahkan saat menyampaikan nilai ya sebutlah nilai. Kita sepakat saja ya, kesepakatan ya. Nilai dan keutamaan berbeda tapi bisa disatukan gitu. Saat bicara nilai ya nilai inti. Saat bicara keutamaan bisa menyusup kemana-mana gitu. Saya ambil nilai pemimpin yang melayani, yaitu dengan keutamaan kerendahan hati. Dan ingat bahwa model pembelajaran yang kita pergunakan berbasis proyek. Tolong ya, Bapak Ibu semuanya ini diikuti ya. Bahwa di sekolah sudah ada dan sebagainya. Poin-poinnya project based learning, project based teaching, project based living di sini akan membangkitkan berpikir kritis. Critical thinking, negara juga sudah menggariskan itu menjadi bagian penting di dalam pendidikan. Kenapa sekarang hanya ada AKM? Jika anak diajari berpikir kritis, maka dinilai AKM-nya itu bisa akan naik gitu. Teorinya seperti itu. Untuk mengajarkan fisika, saya kan harus menginternalisasi fisika. Saya guru fisika. Saat saya mengajarkan critical thinking, saya kan harus menginternalisasi critical thinking. Critical thinking yang kita pakai modelnya Thayer. Yang pertama observasi, analyze, evaluate, evaluasi, kontekstualisasi, question, bertanya, dan refleksi. Ini tingkat tertinggi dari berpikir kritis. Yuk anak-anak refleksikan ini, tapi kita sendiri tidak pernah melakukan refleksi dalam tataran ini, pembelajaran. Ini sudah jelas bahwa berpikir kritis ini akan menjadi sebuah budaya menurut Kuncoro Ningrat, sekolah akan ada perubahan dan itu akan menjadi budaya sekolah. Terus ini dilakukan terus 5-10 tahun dilakukan. Jangan 2-3 bulan terus malas, enggak mau. Kesel, capek dan sebagainya. Nah,
Ini yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Pembelajarannya berbasis proyek. Semuanya di proyek. Negara juga sudah seperti ini, gitu. Yang dulu pernah saya sampaikan. Oke, balik lagi. Jadi apa yang sudah kita rumuskan untuk nilai-nilai keutamaan saat nanti turun ke pembelajaran, basisnya proyek. Basisnya proyek. Bukan ceramah, tetapi proyek. Ini di core value sama, kemudian di budaya. Saya tadi bilang budaya Batak Toba, Dalihana Tolu. Itu ada nilai somba, keutamaannya hormat dan macam-macam banyak. Kemudian manat, hati-hati, saling menghargai. Elek marboru, bujuk, murah hati banyak. Mereka sedang kita kasih PR untuk menentukan ini, keutamaan-keutamaan. Nah di Jawa apa? Di Jogja, Semarang, yang mau digali nilai apa? Gitu. Terus buat sama Dalihana Tolu yang mau dilihat saling menghargai. Keutamaannya ini, tulis di sini. Saling menghargai. Terus buat kompetensi dasarnya. Oh, yang ini tadi belum tak nganu ya. Tadi kan yang untuk core value, saya memberi contoh kerendahan hati. Nilainya pemimpin yang melayani, keutamaannya kerendahan hati, kemudian kompetensi dasarnya ini. Memahami perlunya mendengarkan orang lain. Nah, saat kompetensi dasarnya seperti ini sudah terbuat, maka kita harus kembali ke pembelajaran berbasis proyek. Ada 3 kan? Project based learning, project based teaching, project based living. Di proyek ini misalkan membuat sebuah proyek dan itu dikerjakan kelompok. Di kelompok ini, di proyek ini, nilai yang mau ditanamkan adalah kerendahan hati, kompetensi dasarnya, memahami perlunya mendengarkan orang lain. Kita harus mengajarkan kepada semua kelompok tersebut, kepada ketua kelompoknya, nak, kamu berkelompok, silakan berdiskusi untuk menyelesaikan proyek tersebut. Tentunya project based learning itu ada sintaksnya, dan sintaks itu tolong diikuti Bapak Ibu. Banyak guru yang memberi tugas project tetapi tidak mengikuti sintaks project based learning. Kasihan anak-anak, kasihan anak-anak, benar. Silahkan diberi tugas, diberi project, tapi juga tolong dibimbing anak-anak tersebut untuk menemukan ini loh, pengalaman belajar. Jadi sebetulnya kurikulum itu mengatakan bahwa pengalaman belajar apa yang harus saya sampaikan, saya tularkan, dan harus diugemi sama anak-anak, pengalaman belajarnya. Nah, di diskusi tersebut, kompetensi dasar mendengarkan orang lain ini yang kita sampaikan. Di dalam diskusi, kita harus mendengarkan teman kita yang mengemukakan pendapat. Ya, terus saat diskusi terjadi, ada yang nyeletuk, ayal-ayalan, guru harus menghentikan. Hentikan di situ. Jadi semuanya ditata oleh guru untuk memberikan
pengalaman belajar kepada anak-anak. Kira-kira begitu ya. Jadi nilai ini akan tertanam oleh semua guru mata pelajaran, semua guru mapel, semua guru, dan semua guru harus menginternalisasi nilai-nilai yang akan ditanamkan ke anak, yang kemudian ini menjadi standar kompetensi lulusan, akan membentuk karakter anak. Ceritanya begitu. Ceritanya begitu untuk sampai terbenam kepada anak. Syarat utamanya apa? Lah ini, syarat utamanya ya ini. Lah kalau gurunya nggak bisa menginternalisasi, Pak, lah wong syarat wajib lulusnya ini kok, lah nggak boleh ikut ujian toh kalau ini wajib lulus. Lah gurunya nggak menginternalisasi ya anaknya ya sulit. Di dalam teori belajar kognitif sosial sudah dikatakan bahwa anak itu mudah untuk mencontoh sikap atau apa yang dilihat. Dalam konteks ini adalah perilaku guru. Tidak hanya perilaku sebetulnya, fisiknya juga ya. Pada saat guru itu sudah menjadi idola, apapun akan diikuti oleh anak-anak. Bapak Ibu, murid saya SD, murid Olimpiade SD, mamahnya kontak saya, Pak, namanya si A. Si A nggak mau potong rambut, katanya ingin seperti Pak Eri. Itu fisik satu. Kemudian gurunya si A ini tanya, kamu besok gede mau jadi apa? Besok mau jadi apa? Aku mau jadi guru. Anaknya pinternya minta ampun. Aku mau jadi guru seperti Pak Eri. Gitu. Maka saya bisa katakan bahwa teori belajar kognitif sosial di mana siswa melihat perilaku guru, melihat fisiknya, melihat ini dan itu. Itu penting. Gurunya maka harus menginternalisasi terlebih dahulu. Nah, kemudian yang budaya juga sama dibuat. Kalau tadi saya mengatakan bahwa di sini ada filosofi Jawa yang mau dipakai, ya dibuat. Itu. Filosofi Jawa apa yang mau ditanamkan kepada anak-anak. Dekatkan dengan budaya-budaya, misalkan produk budaya Jawa. Produk itu artinya hasil sistem berpikir, olah rasa, tindakan, kemudian menjadi sebuah ritual. Wayang misalkan, produk budaya, macam itu. Pernikahan Jawa, adat Jawa, macam-macam gitulah. Pendekatan budaya ini Mas Indi lebih piawai. Saya mencoba mentekniskan di kurikulum pembelajarannya. Nah, budaya Dalihanatolu pada bagian saling menghargai, keutamaan saling menghargai dinilai manat, ini dibuat kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar ini
apa? Saling menghargai. Rumuskan kompetensi dasarnya, dan ini butuh diskusi. Butuh membuat secara bareng-bareng, secara tim. Tim pengembang kurikulum tidak hanya sekedar mendapat SK dari kepala sekolah, tetapi belajar bersama-sama untuk membuat kurikulum yang pas, baik, benar gitu.